Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Surya Pamengkang Jagat yang saya cintai, kembali dengan channel Surya Pamengkang Jagat. Sebelum saya menguraikan atau menceritakan suatu hal, jangan lupa teman-teman sedulur semua di subscribe, like, komen, dan juga di share channel kita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Sedulur-sedulur yang saya cintai, menceritakan pengalaman bagaimana awal mula saya masuk ke dunia seperti ini, atau dunia istilahnya memasuki dunia gaib ya teman-teman. Ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini, ada dunia nyata, ada dunia gaib. Awal mula saya dulu itu seringkali ya dari kecil sebenarnya sudah ada rasa-rasa kayak apa ya, kepekaan tersendiri istilahnya seperti itu. Kemudian itu tidak terasah sama sekali sehingga sampai dewasa. Kemudian seringkali saya itu menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, seperti orang kerasukan, seperti apa ya, ketika pergi di suatu tempat itu sangat sering sekali. Dan awal mula ketika saya dulu itu ya istilahnya sedikit-sedikit lah bisa mengobati. Itu dulunya ada seseorang yang sakit, itu saya malah ketakutan, jadi tidak langsung bisa mengobati, itu awalnya ketakutan. Jadi ketika mendekat itu malah saya itu di apa ya istilahnya dipelototin itu, terus bulu kuduk itu merinding semua, terus rasanya takutnya luar biasa. Itu awal mula saya mengobati orang yang apa ya istilahnya kesurupan atau kerasukan. Ya setelah itu mulai ketemu teman-teman, terus apa ya sharing, akhirnya hal semacam itu menjadi kebiasaan, sesuatu yang biasa. Memang ada dunia nyata, ada dunia gaib, dan sebenarnya mereka pun apa ya istilahnya ya dengan kadang-kadang dengan kedatangan manusia, yang manusia itu tidak sadar di tempat itu mungkin ada rumah, ada tempat dari makhluk gaib yang manusia tidak sadar, manusia tidak tahu, mereka merasa terganggu, terusik, akhirnya mereka pun mengganggu manusia tersebut. Sebenarnya ya saya rasa ya sebenarnya tidak terlalu saling mengganggu lah. Kadang-kadang memang manusia itu karena ketidaktahuannya, manusia tidak bisa melihat, sehingga kadang-kadang itu mungkin apa ya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Misalkan di suatu tempat dia mengganggu, di suatu tempat dia merusak rumahnya, merusak kerajaannya, merusak kenyamanannya, itu sehingga mereka itu merasa terusik, merasa terganggu. Padahal andai kata mau saling menyadari, yang jin ini yang menyadari, manusia menyadari bahwa mereka punya tempat sendiri, manusia punya tempat sendiri, akhirnya tidak ada sesuatu gesekan, tidak ada musuh-musuhan, tidak ada saling memfitnah, tidak ada merasa lebih baik dari satu dengan yang lainnya. Sebenarnya seperti itu.
Ini kembali lagi pada cerita ketika saya mengobati, akhirnya tadi sharing-sharing, ketemu sama teman, terus tambah wawasan, tambah ilmu. Oh ternyata seperti itu, akhirnya lama kelamaan ya sudah nyaman. Dan pengalaman itu mengobati orang yang paling sulit itu orang yang terserang terutama kejiwaannya. Jadi pola pikir yang yang terlalu didramatisir istilahnya, punya angan-angan itu berlebih, didramatisir, dimasukkan hati itu terlalu dalam, dimasuk pikiran itu terlalu dalam, terus punya harapan, punya cita-cita yang itu menggebu, yang sangat kuat, menggebu sekali, tapi itu tidak terwujud, akhirnya patah semangat, terus depresi, terus punya keinginan, punya sesuatu tapi tidak mau menyampaikan, tidak berani untuk menyampaikan, akhirnya apa? Ini disimpan di dalam hati, disimpan dalam pikiran, terus ini disimpan, akhirnya apa? Ini muncullah halusinasi karena terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak pikiran. Ini muncul ilustrasi, muncul halusinasi sehingga dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk gaib, masuk ke dalam pikiran tersebut, masuk ke dalam hati tersebut, membisiki, seolah-olah menuntun. Terus dia diajak untuk malas berkomunikasi dengan orang lain, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk melakukan hal-hal baik, senang menyendiri, senang murung, senang istilahnya ngalamun itu melamun. Jadi terus ini halusinasinya kemana-mana. Nanti setelah itu muncul seolah-olah itu ada yang menemani, dia ngobrol sendiri, dia berbicara sendiri, nanti seolah-olah bisa pergi kemana, itu semuanya muncul karena apa? Sesuatu yang disimpan, kemudian muncul halusinasi, dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, orang seperti ini yang sulit sekali untuk diobati, kecuali dirinya sendiri itu mau bangkit, mau merubah dirinya, mau merubah sifatnya, mau merubah karakternya. Kalau yang awal mulanya itu baik-baik saja, terus kemudian pergi ke suatu tempat, kemudian kesurupan atau ketempelan, itu mudah untuk diobati, tinggal dibacakan ayat atau apa itu langsung bisa keluar. Tetapi yang munculnya dari tekanan batin ini yang cukup sulit untuk diobati, teman-teman. Nah, itu sekarang kebanyakan itu banyak sekali yang seperti itu, tekanan batin, tekanan jiwa, akhirnya dia depresi, seolah-olah itu kesurupan. Biasanya itu kadang-kadang misalkan seorang anak itu tekanan dari orang tua, kadang tekanan dari teman-teman, kadang tekanan dari pelajaran yang dia tidak mampu, karena terus ditekan, tapi dia diam saja, tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk bercurhat, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang membangun. Akhirnya apa? Terjadi depresi yang sangat luar biasa, terjadi tekanan batin, tekanan jiwa, tekanan mental yang sangat luar biasa, dan itu cukup sulit penanganannya, cukup lama pengobatannya, harus penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketulusan, pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, demi apa? Membangun agar si korban ini bisa bangkit kembali, bisa berdiri kembali, bisa tegak kembali menghadapi kenyataan kehidupan di dunia ini yang memang keras, memang harus ada rintangan, harus ada gesekan. Maka dimotivasi
dimotivasi untuk terus tetap melakukan hidup ini dengan penuh kesabaran, bahwa semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Jadi untuk dulur-dulur, teman-teman, agar tidak terjadi hal-hal semacam itu, maka jangan sampai kita jadi orang pemurung, jangan sampai kita menyendiri, tetapi terus komunikasi. Apabila ada keluh kesah, ada sesuatu yang disimpan, sampaikan biar unek-unek atau sesuatu yang ganjal di hati ini bisa plong, bisa lepas, tidak menjadi beban di dalam diri kita. Demikian sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suryo Pemenggang Jagat.